Gitu bro, kita jelasin gimana batasan buat ngerjain noken as yang ditambah lagi kayak gini ya. Kelak. Jadi batasan di camp tuh sebenarnya beda-beda, kayak Beat ya, mau Honda Beat tuh kan, kayak Yamaha Mio itu kalau dirubah kayak RRA nya kan beda-beda top-topnya, maksudnya batasannya. Nanti saya jelasin kayak ini kan Mio, ini pakai RRA kode 7. Kalau topnya mah kalau sama standar sama, masih ini aja, ini bagi dua, jarak sini ke sininya berapa. Biasanya kalau yang top standar tuh selisih di top ini biasanya kena 2 mili, patokannya 2 mili dulu supaya angka sentuhan sama sentuhan 1 sama sentuhan 2 tuh gak terlalu jauh. Jadi waktu sentuhan di dialgik tuh kena hampir mendekati angka 90 di derajat di TDC ya, TDC nya jadi ini. Itu biasanya kalau saya sih patoknya ke sini ya. Ini kalau bagian X tuh dari topnya persis kayak gini, ini aja garis-garis ini aja masuk ya. Nah, 1 mili 2 mili lah kenanya segitu biasanya. Ini yang tengahnya nih bagian TDC yang kedua itu overlap ya. Berarti kalau overlap ke sini saya suka patok sampai sini, kasih 7 mili aja dulu patokannya. Batasannya biasanya kalau pusing-pusing gini aja, kita ambil tengahnya dulu. Nah, dash kayak gini udah kali garis. Ini gak jauh beda. Oh, kalau sini juga nggak jauh beda loh. Kalau udah lihat mah nggak jauh beda nih. Bentar, kelihatan nggak? Nah, ini kesini mirip gitu tuh. Ini kan top ya. Ini yang kode 7 beda lagi sama yang pakai blade. Kalau blade ininya lebih rata, ini lebih ke bawah, sama batasannya kayak gitu. Kalau blade tuh biasanya gini, soalnya dia lebih lebih jauh platoknya. Biasanya di sini ya, kalau kode 7 di sini ya platoknya nih, platoknya di sini nih. Kalau punyanya blade dia lebih ke sini. Nah, di sini biasanya sentuhannya. Nah, ini biasanya turun ke bawah sampai gini lah, nggak ada contohnya soalnya gini lah. Nah, sampai segini lah batasannya kayak gini nih, persis-persisnya sama top. Bentar, kalau di Mio aja yang dulu suka dirubah-rubah yang di RRA gitu kan. Oh, ini kasih top dulu ya. Ini belakang top 1, depan top 1, belakang ini yang bagian overlap tuh top 2. Nah, kayak gini. Sini biasanya dia maju, sini maju ke sini nih biasanya. Kalau di RRA blade kayak Beat gitu kan, sama kapat pas sama kayak gini kerjanya. Ini di Mio aja ya, kalau di Mio aja. Kalau pakai las-lasan, kalau kode 7 mirip di standar. Nah, ini kalau standarnya kayak gini nih, ini udah dirubah sama top-topnya sama. Kalau cara papasnya gimana? Nah, kalau cara papasnya saya kan, kalau di metode saya itu lebih suka yang cari sentuhan yang gampang, sentuhan 02, terus angka 20, 020 nya berapa, begitu kena durasinya berapa. Nah, itu ada puller, tadi ukur sama sini pullernya. Ini kan sini nih, tadi masukin pullernya.
Ini belum di set dulu, ini mau jelasin dulu ya. Ntar prakteknya udah sih sebenarnya. Kalau lihat itu YouTube saya yang kemarin itu udah ada penjelasannya buat sentuhan, buat durasi, buat overlap gitu kan. Nah ini ya tipe top yang kode 7 yang RR77 ya. Udah tuh banyak lah di pasaran, udah banyak sekarang yang udah pakai. Nah ini gak jauh beda, cuman bedanya di sini dari profil ininya beda. Kalau RR kenapa nggak bentuknya nggak sama kayak pelatuk Templar gitu kan, pelatuk standarnya punya Mio. Kenapa? Ini kalau dihitung angka ini sama ini tuh, ini beda jumlahnya. Di 5 mili ini beda jumlahnya. Kalau saya kan metodenya gini nih, riset dulu nih, kayak pengen ketemu di sentuhan durasi dikurangi sentuhan berapa kan gitu kalau saya. Nah ketemu di sininya berapa 5 milinya itu kalau di saya mana. Kalau misalkan dari mentah gini gimana caranya? Nah ini kan udah gitu ya, udah tahu kan cara-caranya. Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham komen aja, nggak apa-apa, biar lebih paham lagi. Nah ini kan yang tambalan daging yang punyanya Kapat nih, ada yang standarnya nih. Ini yang Kapat standar ya. Tandanya kan gini nih, ini kan rata, beda sama yang lasan tuh, dia lebih tinggi tuh, lihat. Nah ini gimana cara tambahnya? Udah aja tamalin aja, nggak apa-apa, gede juga nggak apa-apa. Nah ini patokannya ini, kalau topnya nih, ini topnya nih patokannya, ini patokan top. Kita bikin dulu garis tengah sama. Kalau yang standar pabrik itu sama, perbandingan papas-papasannya sama. Dari sini ke sini biasanya 1 sampai 2 ya. Kalau top pertama sama, ini juga sama, sininya sama. Dari tengah ini ke sininya kasih aja 1 sampai 2 mili. 3 terlalu mepet ke sentuhan kalau nggak salah. Nah kalau ini, kalau di top yang apa namanya TDC yang 2, top 2 itu saya ke sini tuh 7, kadang 7, kadang 8. Yang penting jauh dulu dari apa angkanya. Kalau pusing-pusing gimana sih, enak ini garis tengah aja dulu, nas gitu aja dulu, potong dulu, terus garis tengah aja dulu, terus kasih garis lempeng gitu dah ya, kayak gini nih. Ini kalau standar juga sama tuh, ini ada garis tengahnya, cuman agak geser gitu. Kalau buat racing dia kan butuh durasinya lebih gede. Nah kayak gini nih, udah aja segini, pakai gini aja dulu. Bentar, kelihatan nggak? Ini gak ada kameramen soalnya, sendiri nih. Nih sini ya, ini sini dulu, wes bapak dulu sini. Nah kalau misalkan punya gerinda masteran kayak gini, ukur dulu ini, terserah mau diukur ke sini dulu, apa renggang ke sininya dulu nggak apa-apa. Kalau nggak kasih patokan aja buat ngukur kayak gini nih. Ntar ini kan kalau di saya mah nih ketemu kesininya nih berapa nih, set, ini ketemunya 27. Nah ntar papas, kalau papas setengah mili itu sama dengan 1 mili kalau di Nokanas. Kalau kena papasan ini biasanya berapa mili? Nah kalau saya biasanya di papas 1 mili itu bodinya udah turun gede. Ini kan standarnya 27, 28, berapa lah, 28. Jadi ketemunya 26 lah. Nah kalau masalah lip ntar di dial gig aja. Kebiasaan saya kan kalau di standar tuh ditambal daging dulu, ini ditaikin 1 mili. Kalau diukur dari sini kan ini udah gede nih. Bentar ya, ntar saya ukur. Ini yang udah ditambal, ini ketemunya 30
2 koma ya. Nah ini standarnya nih, ini lebih pendek, cet loh, ini lebih pendek 1 mili. Nah dari komanya, nah saya biasanya gitu, tambahin 1 mili. Tadi ini papas 1 mili itu udah kena 9. Kalau di diaging itu udah kena 9, hampir 99 lah, hampir 10 lah, 9 atau 10 lah. Nah cara mapasnya kalau bisa itu ini ya, bentar, kalau bisa mapasnya nih gini ya. Ini papas dulu sampai sini, pet udah aja dulu. Ntar pakai udah dipapas nih, ntar dikasih gap sini, dikasih gap. Ntar kita kayak ini dulu, kecilin dulu amplasnya biar enak ukurnya nih. Ini kalau jelasin lumayan panjang gitu kan kalau dijelasin ya, makanya dikit-dikit lah. Kalau memang butuh pembelajaran apa nih, butuh dasar gitu ya, suka aja komen, nggak apa-apa, ntar saya bikinin pelan-pelan. Apa yang nggak paham gitu tanya lagi, komen, soalnya takutnya beda pemahaman gitu lah, takut beda pemahaman, pengertian juga beda gitu kan. Nah makanya kita dijelasin dulu pelan-pelan. Nah kayak gini nih, coba ya, bentar, mana tadi, oh ini nih. Ini ya, ya ini kita masukin dulu, saya masukin dulu, kita siapa ini, masukin dulu nih ya. Ini center tuh, lihat, oh, ini anak center ya. Nah ini masuk sini ya, ini cuman peragaan aja. Ini kalau mapas ini nih, ini udah ada tanda-tandanya gini, udah enak sebenarnya. Lama saya nggak pakai tanda sekarang, jebret aja, udah ketahuan. Seperti titik tengahnya ada ketemu. Nah ini usahain, oh itu aja dulu. Bentar. Memang umpama aja ya, contoh aja biar tahu. Kalau mapas tuh enaknya gini, coba dulu sampai yang titik yang kita mau buat sentuhan dulu. Yang penting sentuhan dulu, terakhirnya durasi. Dari ini ya, ini kalau udah tengah, ini garis tengahnya belum dikasih ya, udah kita kasih dulu, orang kasih dulu nih biar nggak susah nih itu nih. Kasihkan dulu ya sampai sini nih. Kalau enak tuh gitu, kalau saya pribadi dulu belajar kayak gini, malah dulu saya pakai tangan, belum kayak gini. Nah ini 40 udah kena titik-titiknya, serah mau dideketin langsung nggak apa-apa, cuman batasannya sampai 7 ya, stop. Nih dari sini ke sini ya, ini di sini nih, lihat ini ada bekas gigitan. Nah misalkan nih udah kena nih, misalkan udah kena, biasa saya pakai puller ini tebalnya 15 015. Nah saya masukin sini, ini biar renggang. Kenapa ini biar renggang? Biar ntar buat durasi sama sentuhannya nggak jauh, biar nggak susah, takut kehabisan apa kejauhan gitu gimana gitu kan. Nah kayak gini udah, ini udah lancar nih. Nah ini baru papas. Ini jarak piringnya gimana, usahain kalau masih belum ngeh, ini aja patokan standar. Ini seberapa nih derajat, ini lebihin, ntar dilebihin berapa derajat ke sini, ini sama lebihin berapa derajat ke sini gitu. Nah kayak gini nih, ntar set. Nah cara mapasnya gini, kalau mau belajar mah mengulang-ulang, jangan gini-gini, jangan. Kalau digini-gini ntar ininya nggak kelihatan garis tengahnya, ntar garis tintangnya gini aja itu. Nah kayak gini aja dulu, dari bawah ke atas terus. Kalau dia udah pas, nggak kena. Kalau yang bawah sentuhan mah, kalau buat ke atasnya pasti kena. Ini aja dulu. Nah tapi juga ntar
Kalau saya perbedaan dari standar tuh gak terlalu jauh buat masteran ya. Itu paling selisih derajatnya kalau diukur sama Sigma tuh 2 mili sampai 3 mili. Dibikin dulu tebal. Ntar kalau waktu bikin enggak susah cari angka yang durasi. Dan juga sama kalau buat sentuhan nih kayak gini, sama cara ngebabadnya sama. Bikin dulu kotak aja dulu, nggak apa-apa. Kayak gini. Ini kayak gini, ini gas tintang dulu nih. Nah gini, ini kan kelihatan tegak nih, kelihatan tegak gak? Ini kan topnya nih, kelihatan tegak. Kalau masih tegak, papas lagi. Kalau di sana kan ini nih, no. Kalau standar gini nih. Ini standar K44 ya. Tuh, kelihatan nggak? Ya, mudah-mudahan paham. Bentar, kasih garis tengah. Nah, mudah-mudahan nggak blur. Ya, ini kan lega ke bawah, ini masih di atas. Ini papas lagi nggak apa-apa, sampai dia agak turun dikit lah. Yang 20 juga sama. Kalau emang dia rasa ketakutan ini habis, ya itu patokannya standar, yang standar tadi patokannya itu. Ini lumayan lama kalau bikin masalah gini. Kalau misalkan udah bagus nih, kopi aja nggak apa-apa, kopi aja satu. Kalau emang udah bagus ntar jadi patokan. Memang susah sih kalau bikin masalah kayak gini, nggak langsung jadi, susah. Cara nambah dagingnya pakai saya ini pakai kawatin 3, tapi sebelum di pengelasan ini si bahan ininya dipanasin dulu. Mau pakai semawar, mau pakai hotgun, yang penting panas ya. Mau kompor gas nggak apa-apa, yang penting panas dulu. Kenapa dipanasin? Biar nggak pecah, nggak bolong-bolong. Ini kalau dipanasin kayak gini nih, nggak bolong-bolong nih, tuh nggak bolong-bolong. Kan ada cina yang ngelas langsung jelas, itu ada, cuman kalau jelas langsung tuh suhunya harus tinggi dulu, jelas langsung. Ini juga sama, babat aja yang belakangnya gitu. Ini aja dulu. Nah segini aja dulu ya. Ya, biar lihat di standar. Aduh, patokannya sebenarnya dari standar juga udah banyak, udah ada maksudnya. Mau Mio, mau apa gitu kan ada. Ini panas, panas. Nah lihat, ini kan patokannya nih topnya nih. Ini kan ada kelihatan. Nah ini kelihatannya. Tuh, kelihatan nggak miringnya? Dari standar. Ini kalau diukur ini bisa 60-70 nih, 70 sampai 80 nih derajatnya, durasinya itu. Tuh, kayak gitu. Nah patokan ininya kasih 015 aja dulu, pular 015, papas aja dulu, ngeng, udah, jangan takut ini habis. Nah waktu durasi ini sentuhan nggak boleh dibikin dulu, terakhir aja. Ini udah beres semua, kesini udah beres, angkanya udah ketemu, baru sentuhan gitu. Kalau sentuhan saya suka pakai di 90, 80, 90 lah, lebih nyaman. Hitungannya nggak terlalu jauh ke 5 milinya, nggak terlalu nggak terlalu sempit gitu ke 5 milinya gitu. Nah ini kan kelihatan ya. Segini dulu ya videonya, ntar dilanjut lagi. Kalau emang ngerasa belum cukup juga, komen aja langsung, ntar saya bikinin langsung komennya. Nah kayak gini nih. Nah ini tinggal papas ntar. Ini kan kurang rata nih, ini kurang rata nih. Ntar blur ini kurang rata nih. Kalau memang dirasa kurang paham juga,
harus gimana gitu, maksudnya komen aja harus gimana nih bikin videonya. Nah gitu, kalau enak mah di sini belajar bareng sebenarnya ya, kayak gini ya. Lihat kelihatannya pada sana ya, ntar nih. Nah begini ya. Nah ini kan kelihatan perbedaannya jauh. Oke. Pokoknya nama salam mekanik, salam belajar bikin cam masteran. Oke. Yang jangan lupa like, subscribe, like, share ya. Jangan lupa pokoknya mah. Ntar saya biar saya lebih semangat gitu bikin videonya. Oke, komen lah pokoknya mah. Yang penting komen aja dulu lah, biar saya tahu dulu di mana letak-letak, maksudnya saya harus bikin videonya harus gimana gitu ya. Nah ini penasarannya kayak gini aja dulu, patokannya dari standar, baik ininya rubah derajatnya aja dulu, pakai ukuran mau lebih juga nggak apa-apa, lebih bagus tuh kayak gini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.